Antum percaya gigi Nabi copot? Maka saya meragukan, Pak, riwayat walaupun ada di kitab yang dianggap sahih, Nabi waktu perang Uhud giginya copot. Saya meragukan itu. Maka dia pun mengambil batu, kemudian dia melempar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka batu tersebut mengenai bibir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait perkataan dari Ar-Razi Hasim, yang dimana Ar-Razi Hasim ini tidak mempercayai bahwasanya ketika peperangan Uhud itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terluka, bahkan gigi beliau ini sampai patah, sampai berdarah. Namun Bapak Ar-Razi ini tidak mempercayai, padahal di situ disebutkan di dalam hadis ya yang sahih, dan Bapak Ar-Razi ini berdalil dengan perasaan. Masa Rasulullah seorang nabi utusan Allah ini bisa terluka? Nah, seperti itu dalilnya ya teman-teman ya. Padahal itu ada di perang Uhud ya teman-teman, yaitu ada sirah Nabi. Bahkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari golongan Ansor maupun golongan Muhajirin, rela mati demi melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Antum percaya gigi Nabi copot? Maka saya meragukan, Pak, riwayat walaupun ada di kitab yang dianggap sahih, Nabi waktu perang Uhud giginya copot. Saya meragukan itu. Saya meragukan riwayat itu. Mustahil itu. Ini secara akidah Ahlus Sunnah. Kan hukum akidah itu dalilnya ada 3. Dalil nakli, dalil akli, ada dalil zauq. Ya, pakai zauq, pakai rasa. Nabi ada orang mau gorok, dia jatuh pedangnya, cuma baca Allah. Ya, masuk akal nggak Nabi ditonjok terus giginya copot? Walaupun kata orang hadisnya sahih, laisa kullu sahihin mu'tamadan. Tidak semua hadis yang sahih itu mu'tamad. Kama laisa kullu dha'ifin marduda. Sebagaimana tidak semua hadis dhaif itu dibuang. Kenapa? Karena ada kaidah ad-dalil ghairu madlul. Dalil itu belum tentu dia langsung madlul, langsung dipakai. Siapa tahu ada karenah yang kemudian mengalihkan maknanya. Dan wallahi saya nggak percaya itu. Saya nggak percaya sama sekali, Pak. Di perang Uhud itu dan beberapa perang di hadis Muslim ada sahabat itu kena tombak betisnya, belah 2, Pak, betisnya. Coba bayangin belah 2 betis gitu. Datang ke Nabi, Nabi hanya tiup bismillah, selesai. Antum percaya gigi Nabi copot? Maka tidak semua riwayat itu kita bisa terima. Maka riwayat yang menyebutkan mata masmuma, walaupun yang menyebutkan Syekh Yusuf An-Nabhani, itu dikritik banyak ulama. Nabi itu meninggal dalam keadaan diracun, itu mustahil. Mustahil. Kalau beliau merasakan meriang karena bekas racun mungkin, tapi mati karena itu mustahil. Ya. Jadi kita kitab-kitab sirah mesti kita kritisi, Bapak Ibu. Dia kritiknya pakai 2. Jika berkaitan dengan akidah hukum halal haram pakai ilmu hadis. Jika berkaitan dengan bab akidah, maka dia harus pakai hukum akliyat. Hukum akliyat harus jalan. Akliyat itu kan tunduk kepada Quran. Yang mengerti Quran ya akal. Kita bedanya dengan Mu'tazilah kan itu menjadikan akal sebagai sumber hukum. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya perkataan dari Bapak Ar-Razi Hasim tentang terkait masalah yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu masa ya seorang rasul kok bisa giginya itu patah, bisa terluka gitu ya. Nah, itu adalah dalil yaitu dari Bapak Ar-Razi Hasim bahwasanya Bapak Ar-Razi Hasim ini memakai dalil dengan dalil perasaan. Lalu kemudian riwayat yang ada sahabat Nabi yang
betisnya atau kakinya itu terbelah, itu pun saya baru dengar ya Rasulullah mengucapkan bismillah lalu kemudian langsung menyatu, itu saya baru dengar. Tapi yang saya ingin sampaikan ya teman-teman, bahwasanya Ar-Razi Hasim ini tidak percaya dengan kisah-kisah sahih ya, yang perang Uhud di mana Rasulullah SAW itu gigi gerahamnya itu patah dan bahkan Rasulullah itu terluka. Padahal ya teman-teman ya, sebelum Rasulullah SAW itu terluka ya, sampai dihantam pakai batu, dilempar batu, ataupun dihantam sangat pukulan keras ya oleh orang-orang musyrikin, itu sebelumnya ada sahabat Nabi SAW yaitu dari kalangan Ansor dan Muhajirin wafat ya teman-teman, karena melindungi Rasulullah SAW, yaitu satu persatu maju ingin melindungi Rasulullah. Lalu kemudian melawan yaitu orang-orang musyrikin, banyak kan ya teman-teman yang menggerumuni Rasulullah itu. Saking banyaknya, lalu kemudian kalah. Satu lagi maju, para sahabat Nabi maju lagi kalah. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi apakah benar ya apa yang dikatakan Ar-Razi Hasim ini, sampai Ar-Razi Hasim ini menyalahkan yaitu kitab sahih, yaitu sirah Nabi, harus dikritik tentang terkait masalah itu, masa Nabi ini terluka? Apakah benar ya teman-teman? Nah oke teman-teman, jadi saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah. Oke, mari kita simak videonya. Ketika itu tidak ada orang bersama Nabi SAW kecuali siapa? Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Cuma 2 orang. Tidak ada orang di sekeliling Nabi. Bayangkan, kaum musyrikin datang kepada Nabi SAW. Maka kaum musyrikin semakin menyerang Nabi SAW, sementara Nabi cuma dilindungi oleh 2 orang, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha bin Ubaidillah. Maka mereka ada seorang namanya Utbah bin Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas saudara Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi dia musyrik. Maka dia pun mengambil batu, kemudian dia melempar Nabi SAW. Maka batu tersebut mengenai bibir Nabi SAW. Maka terkenalah bibir Nabi bagian bawah. Maka terluka dengan lemparan batu dari Utbah bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas melihat perbuatan saudara tersebut di hadapan matanya. Wa kasara rubaiyatahul yumna, kemudian batu tersebut menjadikan giginya patah di bagian kanan. Kemudian baju helm perang Nabi SAW pun pecah ya di atas di kepalanya. Ya. Kemudian Ibnu Qami'ah datang kepada Nabi SAW, kemudian dia memukul Nabi SAW, tapi Nabi tidak pakai baju perang. Kemudian mengenai pundak Nabi SAW, ya, dan ini sangat benar-benar membuat Nabi SAW ya parah karena pukulan yang sangat hantaman yang sangat keras di bagian pundak Nabi SAW bagian kanan. Dan ini membuat Nabi SAW sangat sakit. Lebih dari sebulan Nabi berusaha menyembuhkan hantaman yang mengenai pundaknya. Summa daraba ala wajnatihi, kemudian mukul Nabi SAW mengenai 2 pipinya, ya. Kemudian dengan sombongnya dia berkata, "Khudha, ini ambil pukulanku wahai Muhammad, wa ana Ibnu Qami'ah, akulah Ibnu Qami'ah." Akhirnya Nabi kan pakai helm perang. Akhirnya ada semacam lingkaran-lingkaran besi dalam helm perang tersebut, ya, masuk ke dalam pipi Nabi SAW karena pukulan hantaman yang kuat dari Ibnu Qami'ah. Maka Rasulullah SAW berkata, "Akmakallah azza wa jalla." Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan engkau, menghinakan engkau. Kemudian Rasulullah SAW menghadang kaum musyrikin, dia terundur, Rasulullah mundur, akhirnya jatuh ke dalam sebuah lubang. Yang lubang tersebut dibuat oleh Abu Amir Al-Fasiq, ya. Yang untuk menjebak kaum muslimin, Nabi tidak melihat lubang tersebut, Nabi pun terjatuh sehingga kedua lutut beliau pun terluka. Kemudian Ali bin Abi Thalib memegang tangan Nabi SAW sampai Nabi SAW berdiri dengan lurus. Maka Nabi SAW berkata, "Ishtadda ghadabullah ala qaumin damma wajha Rasulillah." Sungguh telah berat murka Allah kepada suatu kaum yang membuat wajah nabinya berdarah, ya. Maka ketika Nabi berdoa kepada Ibnu Qami'ah yang membunuh Mus'ab bin Umair, dan Ibnu Qami'ah yang memukul menghantam pundak Nabi SAW, dan Nabi berkata, "Akmakallah, semoga Allah menghinakan engkau." Dan doa Nabi SAW ternyata dikabulkan. Suatu hari Ibnu Qami'ah setelah perang Uhud, dia pulang ke keluarganya dan dia mencari kambingnya, ya. Kemudian dia cari kambingnya, ternyata kambingnya berada di puncak gunung. Ya, ketika sampai di puncak gunung, maka Allah kirim ada kambing bertanduk, kambing jantan bertanduk, kemudian menanduk-nanduk dia sampai badannya tercincang-cincang oleh kambing yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun terjatuh dari puncak gunung tersebut. Ketika kaum musyrikin berjalan menuju, jadi kita lihat bagaimana Rasulullah SAW terluka, ya, bibir beliau pecah, darah, kemudian gigi beliau patah, kemudian besi masuk di pipi Nabi SAW, kemudian pundak beliau dihantam oleh Ibnu Qami'ah. Kaum musyrikin intinya ingin membunuh Nabi SAW. Tapi ada Talha bin Ubaidillah dan ada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhum. 2 orang yang tersisa bersama Nabi SAW. Maka mereka berdua membela Nabi SAW dengan luar biasa. Ketika Nabi SAW berkata, ketika 7 orang kaum Ansar sudah meninggal dunia membela Nabi, Nabi berkata, "Manil kaum, siapa yang ingin melawan mereka?" Kata Allah, "Saya Rasulullah." Maka Talha pun melawan mereka, ya, seperti mewakili 11 orang, ya. Kemudian dia pun berperang sampai akhirnya tangannya dihantam oleh kaum musyrikin sampai jari-jarinya, ya, terputus ketika dihantam oleh kaum musyrikin. Talha berkata, "His," ya, menunjukkan rasa kalimat atau kata yang digunakan karena kaget, tangan jarinya terpotong. Maka Rasulullah berkata, "Lau qulta bismillah
rafa'at kal malaikatu wan nasu yanzurun. Kalau kau bilang bismillah tadi kau akan diangkat oleh malaikat dan orang akan melihatnya. Kemudian sampai Talha bin Ubaidillah sampai tangan beliau sudah enggak bisa digerakkan ketika itu gara-gara membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau terluka tatkala itu ditemukan luka dalam tubuh beliau 20 lebih bekas luka yang ada dalam tubuhnya karena membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Maka dia pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu pun menyuruh ya Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memanah mereka. Dan Rasulullah SAW menyediakan ya anak-anak panah kemudian diberikan kepada Sa'ad. Kata Nabi, "Irmi fidaka abi wa ummi." Ayo Sa'ad panah mereka, panah mereka. Dalam kondisi demikian, ya tidak mungkin dua orang ini berhadapan dengan musuh yang begitu banyak. Ya, betul banyak. Maka disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tidak melawan mereka tapi menjaga, tidak ada senjata yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya tentang terkait masalah perang Uhud yang dimana Rasulullah SAW itu terluka, bahkan itu benar-benar terluka. Tapi berbeda dengan Bapak Ar-Razi Hasim ini ya, malah tidak mempercayai bahwasanya kisah tersebut itu harus dikritik ya. Masa Rasulullah itu terluka. Nah, itu adalah tidak kepercayaan terhadap sirah Nabi ya teman-teman. Padahal sirah Nabi itu adalah sahih ya. Nah, maka dari itu ya teman-teman, apa sih yang dianut oleh Ar-Razi Hasim ini kok bisa menyimpulkan bahwasanya ya, yaitu Rasulullah SAW itu tidak terluka. Padahal para sahabat itu banyak yang melindungi Rasulullah itu berguguran. Tapi ini malah mengatakan Rasulullah itu tidak terluka. Masa Rasul terluka? Ini kan konyol ya teman-teman ya. Bahkan telah disebutkan gigi gerahamnya itu patah, pipinya berdarah, pundaknya dipukul dengan kuat. Lalu kemudian Ar-Razi Hasim ini tidak percaya kalau Rasulullah SAW itu terluka. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.